Turnamen kandidat 2026 semakin seru. Pecatur muda Uzbekistan Javokir Sindarov semakin menjauh dari pesaingnya. Setelah babak ke-6, Sindarov unggul 1,5 poin dari Fabiano Caruana. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Sindarov menaklukkan Wei Yi. Permainan dimulai dengan E4. Setelah E5, Wei Yi memainkan langkah kejutan. Kuda C3, pembukaan Vienna. Ini adalah pembukaan yang tidak begitu lazim dan jarang dimainkan oleh pecatur-pecatur pada level Grandmaster, terutama di turnamen elit, apalagi turnamen sebesar turnamen kandidat. Merespon hal ini, Sindarov kembangkan kuda C6, lalu gajah C4 menekan pion F7. Kuda keluar ke petak F6 dan D3. Wei Yi siap untuk mempining kuda. Pada pembukaan Vienna, gajah petak terang begitu kuat menekan pion yang ada di petak F7. Oleh karena itu, Sindarov tanpa ragu langsung menyerang gajah. Dan gajah tidak punya tempat pelarian yang aman. Bagaimanapun juga, dia akan hilang. Di posisi ini, Wei Yi berharap Sindarov menunda. Dia mendorong A3, berharap agar Sindarov memainkan langkah lain sehingga gajahnya bisa mundur. Tapi sesuai dengan rencana, Sindarov langsung eliminasi gajah. Setelah itu, pion makan kuda. Putih punya pion susun pada lajur C. Sindarov kembangkan gajah C5, memberikan tekanan pada pion yang ada di petak F2. Direspon dengan kuda F3. Wei Yi bersiap untuk rokade. Di sini Sindarov mendorong pion D6. Gajah petak kerang siap untuk keluar. Wei Yi berespon dengan main 3 D3. Setelah itu gajah E6 dan gajah pining kuda. Di posisi ini, Javokir Sindarov mendorong pion ke petak A5, menunggu kemana Wei Yi akan rokade. Dan ternyata Wei Yi juga menunda rokade. Keduanya sama-sama mengintip rencana lawan. Di posisi ini, Wei Yi memilih menempatkan kudanya di petak D5. Tekanan langsung pada kuda yang ada di petak F6. Sindarov usir kuda. Tentu saja, kuda makan kuda. Pion makan kuda. Gajah mundur. Sampai di posisi ini, Javokir Sindarov memiliki pion susun pada lajur F. Dan rajanya masih di tengah papan. Di langkah selanjutnya, Sindarov aktifkan bentengnya untuk menekan pion. Tekanan ini membuat Wei Yi memutuskan untuk rokade ke sayap raja. Sebuah keputusan yang begitu berani karena lajur G telah terbuka. Di sini, Sindarov melihat bahwa Wei Yi akan menyerang lewat sayap main 3 dengan pion B4. Maka dari itu, Sindarov memainkan langkah profilaksis A4, membuat Wei Yi harus berpikir sejenak untuk mendorong pion. Tapi Wei Yi sesuai dengan rencana, mendorong pionnya ke petak B4, mengambil inisiatif menyerang lewat sayap menteri. Sindarov tentu saja mengambil pion dengan cara en-pasan. Setelah itu, pion makan pion. Wei Yi menawarkan Sindarov untuk mengambil pion A. Tapi Sindarov menolak. Jika sekarang gajah atau benteng mengambil pion A, maka lajur A akan terbuka. Posisi itu tidak akan menguntungkan untuk hitam karena rajanya masih di tengah papan. Oleh karena itu, Sindarov mengambil inisiatif menyerang pada sayap raja. Gajah G4, tekanan pada kuda. Wei Yi mendorong B4. Di sini, Sindarov tanpa ragu menghajar kuda. Apabila Wei Yi mengambil gajah,
Maka langkah ini adalah kesalahan fatal karena benteng makan pion skak. Setelah raja lari, benteng ketiga open skak. Menteri harus makan gajah, setelah itu benteng makan menteri. Dan hitam menang dengan begitu mudah. Olehnya itu, menteri makan gajah, menekan pion. Sindarov merespon dengan gajah D4, serangan pada benteng. Sampai di sini, menurut engine, putih hanya unggul tipis. Secara waktu, keduanya juga seimbang. Pada langkah selanjutnya, menurut engine, benteng ke petak A2 adalah langkah terbaik. Tapi, Wei membuat langkah yang tidak begitu akurat. Gajah makan pion. Evolution bar menunjukkan bahwa ini memberikan keunggulan tipis untuk hitam. Sindarov langsung mengamankan menteri ke petak B7. Direspon dengan benteng AD1. Setelah menteri E6, H3, lalu menteri makan pion. Wei menempatkan bentengnya di petak D3, bersiap menyusun benteng. Direspon dengan menteri mundur E6. Setelah itu, benteng F ke petak B1. Sindarov langsung mengambil inisiatif menyerang kembali. Benteng tekan gajah, maka gajah harus mundur. Sampai di sini, terlihat bahwa Sindarov masih punya 59 menit, sedangkan Wei hanya punya 15 menit. Di sini, langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong pion ke petak C5. Namun Sindarov melewatkan langkah itu. Dia memilih menggeser raja ke petak F8, membawa raja untuk sembunyi. Wei merespon dengan menteri H5. Tentu saja raja jaga pion. Dan kemudian raja geser ke petak H1. Dengan langkah ini, Wei berencana untuk mendorong pionnya ke petak F4. Oleh karena itu, Javokir Sindarov langsung memainkan langkah profilaksis. Dia mendorong pion C5, menyambut dorongan pion F4 Wei. Wei bersiap untuk forking, maka tentu saja pion makan pion. Lalu menteri mundur, menyerang pion hitam sekaligus melindungi pionnya. Di posisi ini, menurut engine, langkah terbaik untuk hitam adalah gajah mundur ke petak E5. Tapi Sindarov memilih menekan pion. Di sini, Wei mengadu gajah, dan gajah makan gajah. Menteri makan gajah, menteri makan pion, memberikan tekanan besar pada pion G2. Di posisi ini, menurut engine, pion makan pion adalah langkah terbaik untuk putih. Tapi, Wei membuat langkah yang tidak akurat. Benteng makan pion. Langkah yang menurut engine membuat hitam langsung unggul besar. Sindarov tanpa ragu menghajar pion. Setelah benteng makan benteng, menteri diadu. Wei menempatkan menteri di petak F3, namun kemudian C4. Posisi Wei terlihat semakin menakutkan. Apabila di posisi ini menteri makan pion, maka menteri skak, raja lari, menteri kembali skak, kemanapun raja lari, benteng akan melancarkan skak mat. Oleh karena itu, Wei mencoba dengan menteri G4, skak, namun raja sembunyi ke petak F8. Setelah itu, benteng mundur, berniat menjaga pertahanan. Di sini, Sindarov melanjutkan dorongan pion bebasnya. Wei yang punya 1 menit belum menyerah. Dia mencoba dengan menteri G5, tapi kemudian pion F3. Wei terpaksa menukar menteri. Setelah benteng makan menteri, dia kemudian menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan pion makan pion, maka
C2. Setelah benteng lari, benteng E2. Raja mendekat, benteng D2. Hitam akan menyiksa putih.